Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bi muradi kita. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat pada junjunan kita Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam pada paduka Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Ar-Ribat Man wal Hikmah dimanapun berada. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim walaupun melalui media sosial. Tentu alhamdulillah dengan adanya media sosial, kegiatan apapun itu menjadi kemudahan. Tentu ini tiada lain tiada bukan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Mari kita manfaatkan dan mari kita gunakan sebaik-baiknya demi untuk menilaikan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini mari kita berbicara, berbincang, membahas, berkata-kata. Semoga perbincangan kita, kata-kata kita, obrolan kita benar-benar menjadi satu tausiah atau edukasi untuk kita semua. Sekarang semaraknya polemik nasab ini sebenarnya sangat menggelitik ya. Hampir 3 tahun. Maksudnya di masa-masa ini ya, di masa-masa belakangan ini. Tapi sebenarnya sebelum abad 20 ini, ya dari mulai dulu ya, ini sudah mencuat ini. Cuman ya reda ya. Abad 15 juga mencuat ke permukaan. Cuma tidak seperti sekarang. Abad 9 dulu sama, cuman hanya dari kalangan ulama saja. Kenapa sekarang tidak kunjung reda? Kenapa sekarang tidak kunjung reda? Karena sekarang beda orangnya, beda zamannya, dan beda segalanya. Oleh karena itu, dari pihak klan Ba'alwi ya, yang dipermasalahkan sekarang bersikeras
tegang untuk mempertahankan klannya itu sendiri. Dari pihak peneliti sangat lebih keras karena berdasarkan fakta dan data. Oleh karena itu, ayo di sini Al-Fakir mau berbicara, mau membahas, mau mengatakan, mau menjelaskan apa sih kesalahan Habib Alwi ini apa? Sehingga masalah bukannya reda, sehingga masalah bukannya berhenti, justru tambah membara. Ya, kita sekarang bahas siapa yang salah di antaranya, siapa yang benar di antaranya. Ya tentu kedua belah pihak ada salah, ada kebenarannya. Tapi kita telisik, kita teliti, kita hayati, kita cerna, dan kita perhatikan. Sebenarnya sederhana saja. Dulu, karena ini Habib ini datang ke Indonesia kan bukan kemarin sore. Dari tahun 1800-an datanglah klan Ba'alawi ke Indonesia, dibawa oleh Belanda untuk membantu perjuangan Belanda di Indonesia. Jadi Syekh Abdul Ghafur ya, yang dari Belanda, yang dididik untuk belajar Islam, itu Senuk ya, Senuk Hurgronyo, sehingga dia dibiayai, dipesantrenkan, dingajikan, dididik tentang ilmu agama Islam. Tujuannya bukan untuk masuk Islam, tapi untuk mencari titik kelemahan Islam. Ya, karena memang manusia bagaimana tujuan ya. Jadi tujuannya memang ingin menghancurkan Islam, tujuannya ingin menguasai Indonesia. Ya akhirnya Senuk Hurgronyo sampai paham tentang ilmu, berbagai macam ilmu di dalam keilmuan Islam, sehingga dia pun memindahkan nama dengan nama Syekh Abdul Ghafur. Inilah Syekh Abdul Ghafur ini yang berasal dari Senuk Hurgronyo ini, inilah yang membawa klan Ba'alawi ke Indonesia untuk membantu perjuangan penjajahan dia untuk menguasai di Indonesia. Ini udah lama sekali. Oleh karena itu pantas di Indonesia, di Nusantara, banyak yang kekeh mengaku bahwa klan Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Karena sudah turun-temurun. Jadi bapaknya mempercayai, terus turun anaknya mempercayai, anaknya mempercayai, udah berapa turun, berapa keturunan. Jadi makanya kalau Al-Fakir sering ya keliling ngobrol, musyawarah, kebanyakan yang memberi jawaban itu bukan kita, bukan keterangan, bukan akal, tapi mereka hanya bilang seperti ini, wah orang tua saya juga dulu udah mempercayai, tetap saya mau salah, mau benar, tetap saya mau mengikuti orang tua saya. Jadi kebanyakan seperti itu. Ini adalah satu musibah yang sangat besar. Kenapa? Kenapa? Jadi disebut musibah besar karena ini kesesatan yang sulit untuk dihilangkan. Tapi namanya kita berdakwah, mengajak sesama umat manusia, kita tidak diharapkan, tidak dianjurkan, tidak diharuskan untuk orang nurut kepada pendakwah, kepada pengajak. Tapi hanyalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alaikal bilagh. Jadi untukmu, kata Allah, untuk Anda, kata Allah, adalah hanya menyampaikan. Menyampaikan seperti apa?
Ya seperti sesuatu masalah. Ya contoh dekatnya seperti masalah nasab ini. Sementara setelah diteliti, ternyata penelitian sekarang lebih mendetil karena bukan hanya berdasarkan kitab nasab, tapi berdasarkan juga penelitian ahli filologi, ahli sejarah. Dan ada ilmu yang tidak bisa dibantah lagi adalah ilmu genetik darah. Jadi ternyata kelan Ba'alawi ini setelah diteliti di dalam kitab nasab tidak tertulis. Penelitian dengan ahli filologi tidak ditemukan. Zong tidak ada. Secara genetik pun ternyata jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Dari mana mereka? Ternyata mereka dari Kaukasus, dari India mereka. Jadi mereka jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Oh, jadi ini kita punya ilmu. Kita punya ilmu. Tentu ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang baru diketahui? Kenapa sekarang baru diteliti? Kenapa sekarang baru ditelusuri? Nah, itulah kesalahan Habib Ba'alawi. Apa yang membuat bangsa Nusantara menggerigah, bangun, dan berkata dan meneliti seteliti-telitinya. Maaf. Dulu para Habib yang dulu banyak yang berilmu, sopan, tawadhu, menghargai sesama, dekat dengan ulama. Dulu itu. Nah, sehingga dengan keberadaan seperti itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pun mengisbat bahwa klan Ba'alawi itu adalah nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada kitabnya. Oh begitu. Kenapa sekarang bisa berbalik? Dulu Kiai Imaduddin mengisbat, menentukan, menyatakan, justru sekarang malah menyatakan batal. Inilah yang menjadi permasalahan. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Jadi sebaik-baiknya orang yang beriman, sebaik-baiknya orang yang mukmin itu adalah yang baik akhlaknya. Dengan adanya seperti ini, dilihat klan-klan Ba'alawi justru akhlaknya rusak. Banyak orang yang korban dawir, banyak orang yang begitu diperlakukan tidak sopan, banyak yang dihinakan. Makanya kalau ke kampung-kampung ya, naudzubillah, Habib itu naudzubillah sebenarnya. Jadi tidak ubahnya seperti penjajah Belanda. Jadi datang tengah malam ke masyarakat, kadang-kadang jam 2, jam 1 malam, ngetuk pintu, kadang-kadang tidak mengucapkan bismillah atau assalamualaikum. Ya kilang baras nyebut bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum kilang baras. Ini mengucapkan salam aja kagak. Ujuk datang-datang, gedor-gedor pintu aja, duk. Ini aneh Habib, minta kambing. Jadi seperti itulah. Itu diantara yang di kampung-kampung yang merebak ya, yang Al-Fakir saksikan lah, Al-Fakir saksikan, Al-Fakir tahu maksudnya gitu. Al-Fakir tahu karena termasuk daerah Al-Fakir ya. Memang begitu banyak digandrungi para Habib gitu. Sebenarnya Al-Habib sayang kepada Al-Fakir, maaf, sayang kepada Habib, bersahabat dengan Habib.
Ya termasuk Al-Fakir pun muhibin sebenarnya gitu, muhibin. Cuman karena melihat tingkah laku, perbuatan, ucapan yang sangat jauh daripada akhlak Rasulullah atau ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga Al-Fakir banyak merenung, banyak berpikir. Setelah kita mengungkap hadis atau Al-Quran, wah, jadi timbulnya keraguan, ragu sebenarnya. Jadi Al-Fakir memang dari dulu belum taslim percaya mutlak, belum, karena memang satu ya diantaranya banyak Habib-Habib juga yang berkata ke Al-Fakir juga, mereka tidak tidak meyakinkan lah bahwa dia itu ada keturunan Nabi, satu, dan keduanya ya dari tingkah laku apa, kadang datang ke masyarakat itu sambil mabok gitu kan, jadi dia bicara, oh aneh Habib, jadi masyarakat mempercayai bahwa Habib itu walaupun mabok, walaupun jinah, walaupun apapun, tetap Habib itu masuk surga, karena Habib katanya sebejat apapun Habib kalau mau mati bertobat, katanya seperti itu. Jadi itu memang sudah masuk doktrin itu. Jadi masyarakat di bawah itu memang sudah mempercayai seperti itu gitu. Tapi Al-Fakir karena banyak hadis, banyak Al-Quran tidak seperti itu, Al-Fakir tidak yakin bahwa Habib itu keturunan Nabi gitu. Makanya para Habib kalau dengan Al-Fakir dia baik, maksudnya tidak mengagung-agungkan keturunan apa, tidak, karena Al-Fakir dia suka bicara tentang hadis. Seperti kata Al-Fakir, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin, tidak keutamaan, tidak ada utama, tidak ada lebihnya lah antara keturunan Arab ataupun bukan. Terus banyak ya hadis-hadis bahwa yang benar-benar diakui zuriyah Nabi itu adalah yang bertakwa. Dan banyak hadis seperti al-jannatu lil muttaqin walau kana abdan habasyian. Jadi surga itu adalah untuk yang bertakwa walaupun keturunan hamba sahaya, walaupun keturunan sembarang keturunan. An-naru lil asin walau kana sayyidan hasyimian. Neraka itu adalah untuk orang yang bermaksiat, yang durhaka, yang tidak benar, yang lacut, walaupun itu keturunan sayyid, keturunan Hashimi. Itu makanya Al-Fakir tidak begitu yakin atau tidak yakin lah seperti itu. Tapi setelah adanya tesis Kiai Imaduddin, ya Al-Fakir ikuti. Terus Kiai Imaduddin membahas secara sopan, secara ilmiah, membaca kitab berdasar keterangan ini itu. Terus jawaban daripada kelan Ba'awi, kelan Habib, ya seharusnya seimbang lah. Jaja usaiatin besaitin misliha. Kiai Imaduddin menyatakan ini kitabnya ini seharusnya datanglah dari Robitoh Alawiyah, seimbanglah perkataan. Dia mengeluarkan keterangan Al-Quran, bukan Al-Quran ya, keterangan misalkan seperti kitab-kitab nasab ya, kitab-kitab sejarah, atau misalkan ahli filologi, ya seimbang aja gitu. Jadi tetap perkataan itu tetap harmonis aja seperti itu. Ini kan namanya juga bisa dikatakan ini pengajian kan. Jadi membahas sesuatu gitu kan, membahas sesuatu kalau masalah seperti fikih, tauhid, tasawuf, kalau ini kan tentang nasab seperti itu. Jadi anggaplah sama seperti itu dalam pembahasan. Jadi tidak ada otot-ototan, tidak ada marah-marahan, tidak ada hina-hinaan, tidak ada jelek-jelekan. Keinginan Al-Fakir seperti itu. Tapi justru setelah adanya penelitian, setelah adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, justru jawaban dari RA itu sangat memalukan. Memalukan apa? Ya maksudnya keluar kata-kata kotor. Wah ini si Imad belajar dari mana? Belajar dari kanan kebo. Satu adalah anggap ini, pokoknya ini mah anggap ada ini suara kentut. Jadi
berbagai macam keluar itu bukan jawaban yang seimbang, bukan jawaban yang sejuk, seimbang dengan pertanyaan, dengan penelitian. Ini justru malah keluar kata-kata kotor, hujatan, hinaan, berbagai macam. Na'udzubillah. Sehingga seorang Kiai Imaduddin saja sudah si Imad aja kan, si Imad Mukimad nyebutnya. Jadi ini na'udzubillah. Inilah kesalahan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, hasinil akhlaq, bagusilah akhlak-akhlak, perbaikilah, indahilah akhlak-akhlak. Jadi jauh sekali Nabi menyuruh membaguskan, menghiasi akhlak. Justru yang mengaku dzurriyahnya, mengaku cucunya, sebaliknya akhlaknya menjadi rusak. Inilah kesalahan para hatib. Sehingga bangsa Nusantara menggeliat, ngamuk sejadi-jadinya. Ya cuma di sini aneh juga. Setelah bangsa Nusantara pribumi gugah, bangun. Ini klan Balawi bukannya sadar, bukannya mendekat, bukannya bertawadhu, justru malah lebih garang. Lebih garang. Ada kiai iman ceramah serbu, bubarkan. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi menjadi persatuan. Padahal kenapa harus menjadi bersatu? Kiai Imad dan kawan-kawan menanya, menelusuri, jawab aja. Biasa saja seperti itu. Karena memang tujuannya bukan untuk bersatu, tujuannya bukan untuk saling benci membenci, tujuannya bukan untuk membelah-belah umat, memecah belah umat, memecahkan, bukan. Tapi untuk apa? Hanya ingin tahu apakah benar klan Balawi ini keturunan Nabi atau bukan. Jadi setelah tahu bukan ataupun benar, no problem sebenarnya. Cuma hanya ingin tahu saja, oh ini benar enggak ini keturunan Nabi? Kok bicaranya seperti ini? Kok kelakuannya seperti ini? Naudzubillah, seperti itu. Jadi memang kelakuannya sangat di luar umat Islam pada umumnya. Jadi tidak menampakkan ini, misalkan pas bertamu, misalkan ini ke rumah orang, wah ini misalkan hari Jumat nih, ya walaupun tidak Jumatan, beliau misalkan ya sholat duhur atau apa gitu kan. Tidak begitu, datang bertamu, terus celangak celinguk, minta segala apa yang dia inginkan, berkata juga tidak sopan, meminta-minta kepada tuan rumah juga sekehendak dia. Jadi ini melebihi preman seperti itu. Karena preman pun tidak akan berani seperti itu. Tapi ini karena masyarakat sudah terdoktrin sejak lama, yang dilihat oh ini cucu Nabi, akhirnya apapun yang dikatakan oleh mereka, oleh para klan Balawi itu dikasih-kasih saja. Akhirnya setelah dibongkar oleh Ki Imaduddin dan kawan-kawan, ternyata klan Balawi itu adalah bukan keturunan Nabi, yaitu adalah dari Kaukasus yang nyambungnya ke dinasti Fatimiyah, yang memang mengaku keturunan Nabi dari dulu leluhurnya. Ya akhirnya kan pada bangun yang terutama yang korban-korban seperti itu. Jujur saja kalau Al-Fakir, ya memang Al-Fakir dekat dengan para Habib, Al-Fakir pun dulu muhibin kepada para Habib, ya cuma Al-Fakir baik-baik saja sebenarnya dengan Al-Fakir istilahnya. Cuman ya itulah, kadang-kadang Al-Fakir ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat, ya Al-Fakir istilahnya apa, memberi pencerahan kepada masyarakat itu, ya kalau begitu ya udah, itu kan menurut penelitian bukan keturunan Nabi, ya udah gitu. Tapi mereka bilangnya karena satu, banyak yang apa namanya merasa takut. Terus ada juga yang dia berkata, wah saya mau mengikuti orang tua saya saja gitu kan. Jadi seperti inilah. Jadi sebenarnya kalau Habib akhlaknya baik, kata-katanya juga baik, tidak menghina pribumi,
tidak melemahkan pribumi, tidak menghina ulama pribumi, sebenarnya no problem, tidak akan ada ini masalah seperti ini. Tapi kalau sekarang ya memang sudah kadong ya, kadong nasi menjadi bubur istilahnya, karena pertama datangnya tesis diterima dengan amarah, diterima dengan hinaan, dengan kata-kata kotor, ya akhirnya ini benar-benar menggelinding menjadi bola api yang susah untuk dihalangi. Jadi, tapi walaupun bagaimana ini belum terlambat. Belum terlambat. Kalau tentang polemik nasab ini ingin selesai, ingin aman, nyaman, damai, tentram, apa? Udah. Klan Ba'alawi atau dari Robitoh Alawiyah menyatakan saja, mengakui saja bahwa mereka adalah bukan keturunan Nabi. Karena di dalam Islam itu masalah keturunan, nasab tidak dipermasalahkan. Apapun nasabnya, apapun bangsanya, asal beriman, bertakwa, berilmu, selesai. Oleh karena itu Al-Fakir menganjurkan sekarang kepada para habaib, ya saudara-saudara Al-Fakir, ya udah lebih baik mesantren, belajar ngaji ke ulama-ulama Nusantara yang begitu sangat luar biasa kepintarannya. Coba kitab-kitab karangan-karangan ulama Nusantara begitu banyak bejibun. Bahkan sekarang karena terlalu lama ini menggelinding ini polemik nasab, akhirnya segala macam diungkit, ditelusuri, akhirnya dulu kitab Sulam Taufik katanya karangan Habib. Ternyata sekarang setelah ditelusuri ternyata bukan. Jadi ternyata ada Sulam Taufik yang lebih awal sebelum ada Sulam Taufik yang baru. Jadi seolah-olah Sulam Taufik yang baru itu seperti palsu seperti itu. Jadi yang asli itu ada yang sudah ratusan tahun umurnya. Jadi akhirnya penelitian nasab ini merebak berkembang kemana-mana istilahnya. Tapi Al-Fakir bilang sekali lagi, memang belum terlambat lah kalau memang para klan Ba'alawi mau bertaubat atau mau menerima dengan kenyataan kebenaran ini, sebenarnya ya terutama bagi Allah lah tidak menjadi penghalang. Makanya Al-Fakir katakan sekali lagi, kalau polemik ini ingin selesai, ingin berhenti, ya sudah, akuinlah. RA berkata, ya saya mengakui bahwa saya bukan keturunan Nabi, ya itu aja. Langsung bersatu, berjuang bersama, melangkah satu tujuan, jaga NKRI ini. Seperti itu, jadi selesai. Tapi kalau misalkan klan Ba'alawi mempertahankan, bahkan justru menyerukan perang, ayo asah perang, ayo asah golok, ayo asah senjata-senjata tajam, itu bagaimana? Terus bilang ke orang mana ya, Madura ya, yang senjata tajamnya celurit, ayo asah celurit, kita perang, di mana tempatnya, ayo tentukan. Ini apa-apaan? Ini kan dibilang anak kecil, udah tua. Dibilang tua, ini kayak anak kecil. Ini sangat memalukan. Jadi ini adalah bukan akhlak orang Nusantara. Jadi akhlak-akhlak, kelakuan, ekspresi seperti ini tidak cocok di Nusantara. Karena bangsa Nusantara ini adalah santun, bangsa Nusantara ini adalah tidak gegabah untuk mengeluarkan kata-kata. Dan orang Nusantara pun walaupun kelihatannya lemah, tapi orang Nusantara buktinya bisa mengusir penjajah berbagai macam bangsa. Belanda, Portugis, Jepang, Inggris, semua penjajah di Indonesia terusir oleh rakyat Indonesia. Seharusnya
seharusnya klan Ba'alwi ini yang ingin disebut Habib ini seharusnya berkaca melihat tentang hal itu. Oh, saya kesini dibawa oleh Belanda, membantu Belanda. Ternyata dunungan saya, bos saya juga mental kalah oleh bangsa Nusantara. Ya apalagi saya, seharusnya justru tidak dipakai contoh. Justru setelah dia klan Ba'alwi ini, setelah dia diakui ya dengan berbagai macam proses lah, setelah diakui, tentu yang mengakui ini adalah NU ya, karena kalau seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya tidak mempercayai bahwa klan Ba'alwi itu turunan Nabi, tidak. Cuman yang mempercayai, yang meyakini, yang baik hati, yang merangkul kan NU istilahnya. Seharusnya klan Ba'alwi ini terhadap NU ini simpatik seharusnya, tapi malah dilihat kesini justru malah seperti menyaingi atau ingin menumpas seperti itu. Ini apa-apaan. Jadi dengan cara seperti ini Anda tidak akan menang. Tidak akan menang walaupun bagaimana. Karena yang namanya air bah, banjir tidak bisa langsung dihalang seperti itu. Tetap kita harus mengikuti alur air. Jadi tetap dari manapun imigran, mau dari Yaman, mau dari manapun lah, datang ke Indonesia, ya harus mengikuti Indonesia. Jangan melawan. Ini aduh bagaimana ini? Ngaku cucu Nabi, istana disebut istana iblis. Udah kata-kata dajjal. Wah, berbagai hinaan kepada para pejabat negara, kepada simbol negara, tidak ada sopan santun, tidak ada hormat-hormatnya, apalagi memuliakan. Sedangkan dia di sini, di Indonesia, di Nusantara sebagai imigran, sebagai tamu. Tamu macam apa seperti itu? Tamu itu seharusnya tunduk, taluk, nurut, tumut kepada pribumi seharusnya. Ini malah ada indikasi seperti pribumi dikuasai tamu ini. Nauzubillahi min dzalik. Jadi cara Anda salah. Jadi seharusnya, makanya Al-Fakir sekali lagi, Al-Fakir menyarankan kalau memang ingin selesai permasalahan ini, ya udah akui saja bahwa Anda adalah bukan keturunan Nabi, dan Anda ayo bareng bersama dengan ulama pribumi dan belajarlah kepada ulama pribumi, karena Anda punya kitab seperti kitab Jawharus Syafab, seperti kitab Furqatul Musyikah, Masyarawi, semua hampir kitab-kitab Anda tidak sesuai, tidak akur dengan kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh bangsa pribumi, bangsa Nusantara. Jadi kalau Anda ingin bersatu, ayo, kitab-kitab itu yang tidak sesuai dengan kitab-kitab Islam di Nusantara jangan dipakai, atau mau memakai ya musyawarah seperti apa keharusannya. Karena di Indonesia ada Kristen damai, ada Buddha damai, Hindu damai, kepercayaan damai, apapun agama manusia damai, tapi ada porsi masing-masing. Sekarang Ba'alwi, klan yang mengaku cucu Nabi, kalau memang mau begitu keras memakai kitab-kitab leluhurnya, ya seperti apa dengan Islam Nusantara. Jadi seperti agama-agama lain lah seperti itu. Jadi kita tetap, karena Indonesia ini adalah punya hukum, istilahnya punya landasan, punya dasar Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda ideologi, tapi tetap kita satu adalah bangsa Indonesia. Tetap kita rukun. Makanya apapun agama kita, apapun ideologi kita, ayo bersatu. Ayo bersatu. Apalagi di Indonesia ini, walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi di Indonesia adalah mayoritas Islam, dan dasar negaranya pun adalah tetap isi daripada ajaran Islam.
kita satu saja yang kita pegang, hadis Nabi Muhammad SAW yang memberi arahan, tuntunan, memberi edukasi, memberi ajaran kepada kita. Apa? Nabi bersabda, al muslimu man salimal muslimun min yadihi walisani. Jadi ajaran Islam itu adalah, orang yang mengaku Islam itu adalah apa? Harus menjaga lisan, tangan, jangan sampai melukai siapapun itu, terutama orang muslim. Itu. Terus apalagi yang mengaku mukmin, yang mengaku orang beriman. Al mukminu, kata Nabi ini, man amanahun nas ala diamaihim wa amwalihim. Orang yang mukmin, orang yang beriman itu harus melaksanakan, bisa, mampu mengamankan manusia siapapun itu. Makanya kalau Al-Fakir merunut hadis ini, sabda Nabi ini, dulu dipermasalahkan apa? Banser, Ansor, menjaga gereja, jadi permasalahan. Wah, ini apa? NU Kristen, naudzubillah. Jadi sebenarnya di dalam hal kita saling mengamankan, di dalam hal kita saling membela, di dalam hal kita saling menjaga, itu adalah justru di dalam Islam tingkatan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu harus bisa atau berusaha atau melaksanakan apa? Mengamankan manusia. Mengamankan manusia. Tuh, apakah di gereja bukan manusia? Manusia. Tuh makanya kita amankan, karena itu adalah amanat agama kita. Oh, jadi malah ini jadi apa? Jadi gunjingan ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi karena memang Islam itu adalah seperti itu. Jadi harus kita menjaga lidah, harus kita menjaga tangan, jangan sampai lidah di tangan kita menyakiti siapapun itu, dan mukmin naik daripada sekadar muslim, yaitu adalah kita harus berusaha, harus bisa, harus menjaga, harus mengamankan manusia, agama apapun itu. Jadi kita jangan apa? Jangan kita kok kayak baik, sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit jihad. Memang jihad tidak ada peraturannya, jihad itu ada peraturannya. Bagaimana? Cara berperang itu ada peraturannya. Enggak salah sedikit perang, salah sedikit perang, salah sedikit perang. Islam sendiri satu agama diajak perang. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah hanyalah tindakan-tindakan yang akan menghina dinakan kita, yang akan hanya menghancurkan diri kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Al-Fakir katakan sekali lagi, tetaplah, mumpung masih ada waktu, ayo para klan Ba'alawi, Robitoh Alawiyah, ayo bertobatlah, minta maaf kepada umum, kepada publik, dan akuilah bahwa mereka adalah bukan keturunan Nabi. Makanya ya kita juga sering merenung ya, kan dari Yaman itu kan, sehingga bukan klan Ba'alawi saja, ada yang dari Yaman itu yang mendirikan Al-Irsyad, itu kan sama dari Yaman. Tapi kenapa ini klan Ba'alawi dengan Al-Irsyad ini RA ya tidak akur seperti itu, tidak akur, terus perlakuannya juga tidak sejalan, ekspresinya juga tidak sama. Jadi seolah-olah mereka berpecah gitu, padahal dari Yaman, sama-sama dari Yaman. Inilah, jadi sebangsa saja sudah pecah seperti itu, pantas kalau di Indonesia memang beda bangsa, beda suku, ya pantaslah seperti itu kata-katanya. Tapi ya walaupun bagaimana, yang namanya kita di sini tamu, yang namanya kita di sini sebagai pendatang, ya tidak boleh kita apa mengedepankan ego kita dong. Jadi oleh karena itu sering Al-Fakir berkata, sering Al-Fakir mengatakan, udahlah,
terima saja, karena ini adalah kebenaran, karena penelitian bukan penelitian sembarangan, ini dari berbagai macam ilmiah. Sudah Al-Fakir katakan, kitab NASA, filologi, sejarah, dan genetik pun memang kelan Ba'alawi mutlak. Kalau kata orang Maida Mama, hakul yakin, 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 yakin. Udahlah, kita selesai pembahasan nasab. Selesai, memang sudah selesai. Ya cuman yang jadi permasalahan ini, klan Habib ini selalu mempertahankan, tidak mengakui. Kalau Anda selalu bertahan, bersikeras untuk mempertahankan bahwa Anda turunan Nabi, ini bakal pecah. Bakal pecah yang dahsyat, yang tidak bisa tertolong. Seperti itu. Ini sebenarnya Al-Fakir tidak menginginkan seperti itu. Al-Fakir menginginkan para klan Ba'alawi bisa menerima kebenaran, bisa bersatu, bisa menyatu, bisa sejalan dengan ulama Nusantara. Satu tujuan, satu ideologi. Untuk apa? Untuk menjaga NKRI dan untuk mencari, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir apa hanya sekadar bicara saja? Al-Fakir bukan tausiah, Al-Fakir bukan ceramah, apalagi untuk apa namanya mengajari, ya tidak. Tapi mudah-mudahan perkataan, obrolan Al-Fakir ini menjadi satu bahan untuk bisa berpikir, terutama dari klan Ba'alawi ini yang selalu mengaku cucu Nabi. Padahal masyarakat pada umumnya sudah tidak percaya lagi bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Jadi walaupun Anda pertahankan mati-matian, tetap ini hanya menjadi Anda lebih rusak, lebih hina, dan lebih ambruk lagi. Satu-satunya untuk klan Habib ini terhormat lagi, dimuliakan lagi, akuilah bahwa Anda bukan keturunan Nabi, dan bersatulah dengan ulama pribumi, dan belajarlah kepada ulama-ulama pribumi, karena kenyataannya ulama pribumi lebih pintar, lebih pandai, lebih piawai, lebih dalam keilmuannya dibanding klan Ba'alawi. Cuman satu, klan Ba'alawi ini memang kesemangatannya, keberaniannya, amarahnya memang lebih kurang diperhitungkan. Tapi kalau bangsa Nusantara ini memang sifatnya, memang wataknya lembut seperti itu. Tapi dengan kelembutan bukan berarti mereka tidak berani, bukan. Jadi kalau bangsa Nusantara, rakyat pribumi sudah bangkit, penjajah, berbagai macam bangsa penjajah hilang semua. Inilah harus dipakai bahan tafakur oleh klan-klan imigran yang ada di Indonesia. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi Al-Fakir sendiri dan umumnya bagi siapapun yang mendengar perkataan Al-Fakir ini. Tentu Al-Fakir berbicara ini tidak luput daripada salah, hilaf, dan keliru. Oleh karena Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian demikian. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.